三原亮さん、あなたは事故に遭って亡くなりました。ええ、覚えています。転生先はロンドの森にしましょう。ウォーターボール、アイスウォール5層、アイスウォール10層、アイシクルランス。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Mizu Zokusei no Mahou Tsukai. Di anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Ryo yang bereinkarnasi ke dunia yang bernama Vi. Di dunia ini terdapat sihir dan juga monster-monster mengerikan seperti naga. Ryo diberikan sihir air dan tempat tinggal di tengah hutan. Berkat kemampuannya Ryo berubah menjadi penyihir air terkuat dan berhasil bertahan hidup di hutan yang penuh dengan monster. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Kita pun diperlihatkan bagaimana sang MC bisa datang ke tempat ini. Nampak Ryo kebingungan dan bertanya-tanya di manakah ia saat ini. Tak lama kemudian muncul sosok dari balik kabut, dan berkata jika ini bukanlah dunia setelah kematian. Ia juga bersyukur karena sudah lama tak ada pengunjung di tempat ini. Diketahui fakta jika Ryo telah mati karena sebuah kecelakaan. Dan setelah itu Ryo pun menanyakan apakah sosok di depannya ialah dewa. Dia kemudian membantah dan berkata jika dirinya ialah malaikat. Mendengar hal ini Ryo pun menganggap jika sosok ini seperti Mikael. Dan ternyata sang MC akan direinkarnasi. Meski mengetahui perihal reinkarnasi, namun Ryo tak mengetahui apa yang akan ia lakukan di tempat reinkarnasi. Mendengar hal ini Mikael pun menjawab jika Ryo bisa hidup seperti yang dia senangi. Tak ada sesuatu tertentu, atau bahkan tugas tertentu yang harus dia lakukan. Mendengar hal ini Ryo pun menjawab jika ia ingin hidup tenang dan damai. Mikael lalu tersenyum, dan memberitahukan jika tempat Ryo bereinkarnasi merupakan dunia di mana terdapat sihir di dalamnya. Dan mereka menyebut dunia itu sebagai Vi. Di dunia Vi secara garis besar 1 dari 5 orang dapat menggunakan sihir. Kecocokan sihir yang Ryo miliki merupakan elemen air. Setelah itu karena sang MC mengharapkan hidup tenang dan damai, maka Mikael menempatkan titik reinkarnasinya di hutan Rondo. Rumah dan persediaan makanan selama 2 bulan akan disiapkan. Di area sekitar rumah Mikael sudah mengatur agar makhluk buas tak bisa mendekat, atau bisa disebut sebagai penghalang. Melihat buku ringkasan monster edisi pemula di sana, Ryo pun nampak terkejut karena meski huruf ini tak pernah ia lihat tapi tetap bisa dibaca. Tak hanya itu, di rumah tersebut juga terdapat buku tentang ringkasan tanaman. Mizu yo kitare. Mizu, water. Setelah mengeluarkan beberapa sihir air, sang MC pun sadar. Asal bisa menggambarkan maka tidak perlu ia ucapkan. Setelah itu nampak sang MC mengeluarkan air dari tangannya untuk memenuhi bak mandi. Meski saat ini ia ingin segera mandi, namun Ryo menginginkan air panas untuk berendam. Oleh karena itu ia pun akan mencoba membuat api dengan cara tradisional. Sayangnya meski berusaha keras namun api tersebut tak mau menyala. Setelah melihat ke arah matahari, sang MC pun menyadari sesuatu. Meski agak sulit tapi ia ingin bisa menciptakan es. Apalagi ia juga ingin menggunakan sihir ini untuk menciptakan tombak es. Setelah itu ia pun bereksperimen membuat es dengan menggunakan sihir. Dengan mengandalkan kejeniusannya, pada akhirnya sang MC berhasil mengeluarkan sihir es. Tak hanya itu, dengan bantuan es yang dibikin seperti kaca pembesar, pada akhirnya sang MC berhasil membuat api. Setelah itu ia kemudian membuat air panas untuk berendam. Dan setelah bereksperimen Ryo pun sadar jika sihir itu benar-benar praktis. Dan mulai besok ada segudang hal yang harus ia lakukan. Keesokan harinya Ryo pun memikirkan jika cadangan makanan yang disiapkan Mikael hanya sampai 2 bulan.
Oleh sebab itu ia harus berburu untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Di luar penghalang harusnya ada binatang buas juga. Karena pisau yang ia punya hanya sebiji kecil, jadi sihir serangan pastinya sangat diperlukan. Oleh karena itu demi kehidupan tenang dan damai ini, latihan pun sungguh sangat diharuskan. Water Ball! Meski sihir serangan pertamanya sukses namun sepertinya daya serangannya kurang. Meski begitu sang MC masih mempunyai rencana. Ia pun akan mengeluarkan serangan air dengan kecepatan penuh. Namun saat sang MC mencobanya hal ini pun terjadi. Ike! Maketa! Setelah itu Ryo kemudian mengingat pembicaraannya dengan Mikael. Saat itu Ryo menanyakan bagaimana cara sihir digunakan. Mikael pun menjawab jika dasar dari sihir adalah gambaran. Gambarkan dipikirkan sejelas mungkin kemudian untai dengan beribu pengalaman. Setelah latihan sampai sore nampak serangan sang MC mulai berbentuk. Dan saat malam tiba sang MC juga berhasil mengeluarkan air yang mendidih untuk dipakai berendam. Keesokan harinya nampak Ryo berkreasi dengan sihir es. Meski agak memakan waktu, namun sihir esnya bisa dikreasikan langsung dari udara. Tapi meski begitu saat sang MC menggunakan sihir itu untuk menyerang, lagi-lagi dia gagal karena kecepatan es tersebut tak seperti air. Ryo pun sadar jika sihir esnya masih ada masalah di kecepatan dan juga jarak serangannya. Dan jika terus seperti ini maka tak akan bisa digunakan di pertarungan. Oleh karena itu ia harus rajin melatih ilmu sihirnya. Setelah latihan keras sampai sore, nampak Ryo kelelahan bahkan kesadarannya hampir hilang karena kehabisan mana. Singkat waktu setelah beberapa hari berlalu, nampak sang MC berhasil menciptakan kristal es dalam sekejap. Tapi meski begitu ia tetap tak bisa membuatnya terbang. Tak lama kemudian nampak sang MC membuat tombak dan memutuskan untuk pergi keluar penghalang. Dan setelah menjelajahi hutan cukup jauh Ryo pun menemukan kristal kuarsa yang bisa ia pakai untuk menyalakan api. Sisanya ia akan mencari tumbuhan penawar racun, dan petualangan hari ini tentu saja sukses besar. Sayangnya secara tiba-tiba ia berjumpa babi hutan yang cukup besar. Melihat babi hutan tersebut jelas saja membuat Ryo merasa ketakutan. Saking ketakutannya Ryo tak bisa menggerakkan tubuhnya saat babi hutan itu akan menyerang. Beruntung secara tiba-tiba Ryo mengingat sebuah trauma yang membuat dia pada akhirnya bisa menghindar. Meski tak bisa bergerak namun di dunia ini ada yang namanya sihir. Dan karena hal itu tanpa pikir panjang sang MC akan menyerangnya dengan sihir. Ice Punch! Ice Lance 16! Pada akhirnya Ryo berhasil menghabisi babi hutan tersebut. Pada malam harinya Ryo pun mengetahui jika babi hutan memang monster peringkat terlemah. Ia mengetahui hal ini karena membaca buku ringkasan monster edisi pemula. Dan setelah membaca hingga habis, Ryo sadar jika dua halaman terakhirnya ada edisi spesial. Pertama ada monster naga. Dia bisa membumi hanguskan kota semudah membalik telapak tangan meski hanya satu ekor. Dan menurut catatan alangkah baiknya kabur jika bertemu. Tapi meski begitu kesempatan lolosnya sangatlah tipis. Kedua ada iblis yang bukan seorang malaikat yang terjatuh. Asal-usulnya pun tak diketahui. Dan catatannya, berdoalah agar tak pernah bertemu dengan makhluk tersebut. Setelah membaca itu semua Ryo pun sadar jika dunia ini sangatlah luas. Keesokan harinya nampak Ryo kembali menjelajah hutan. Namun secara tiba-tiba, melihat monster itu Ryo pun merasa jika kesulitannya jadi langsung naik. Ia pun berusaha menghalau serangan dengan sihir es, dan juga berusaha kabur dari sana. Sang MC mengetahui jika monster itu bernama Assassin Hawk. Dia menggunakan sihir angin yang tak kasat mata, dan senjata utama mereka ialah cakar dan paruhnya. Karena tak mungkin untuk lolos, jadi sang MC pun terpaksa akan bertarung. Nice! Meski berhasil membuatnya tersungkur dan melukai sebelah matanya, namun burung itu berhasil lolos. Dan setelah menatap wajah Ryo dia kemudian pergi dari sana. Setelah burung itu pergi Ryo pun menghela nafas, karena hidup santai yang ia impikan menjadi terasa berat. Pada malam harinya nampak sang MC tersesat, karena sebelumnya ia berusaha kabur dari Assassin Hawk. Di tengah dirinya yang mencari jalan pulang,
Nampak sang MC menemukan sosok misterius di tengah danau. Pada siang harinya Rio pun kembali menjelajahi hutan. Nampak dia berhasil menghabisi ular raksasa dan menangkap ikan untuk disimpan di gentong. Tak hanya itu, sang MC saat ini sudah mampu menggunakan sihir esnya dengan baik. Selain berburu di hutan, Rio juga berburu ke dasar laut dan menemukan gurita raksasa. Abrasive Jet! Setelah berhasil memotong batu dengan air, sang MC juga mampu memakai es untuk dijadikan bahan peledak garnet. Dan saat ini Rio merasa jika ia sudah mulai terbiasa mengendalikan sihir. Singkat waktu pada malam harinya nampak sang MC menemui sosok misterius sebelumnya. Diketahui jika sosok itu tak tercantum di buku ringkasan monster edisi pemula. Entah apakah dia bukan termasuk monster, atau karena dia tak termasuk di kategori pemula. Dan sesaat kemudian sang MC pun bertarung dengan sosok tersebut. Rio sadar jika dirinya sekarang tak punya kesempatan untuk menang. Meski begitu ada artinya ia kesini setiap malamnya. Dan ternyata sang MC merasa, jika dia seperti berkata akan melatihnya. Setelah itu nampak sosok tersebut membuat pedangnya menjadi pedang air. Dia kemudian memberikan pedang itu kepada Rio, dan seakan berkata kuasai senjata ini. Setelah menerimanya sang MC merasa jika ini ialah fantasi yang benar-benar fantastis. Keesokan harinya nampak sang MC bertemu dengan monster burung raksasa. Melihat wajah monster itu, Rio merasa jika dia adalah Assassin Hawk sebelumnya. Dia menjadi gelap mungkin karena efek berevolusi. Setelah itu nampak monster itu menyerang dengan sihir angin. Namun sang MC berhasil menangkisnya dengan sihir es. Rio pun dibuat terpojok karena ia terus-terusan diserang. Ice Ball Jutsu! Ice Cream Lance! Rio dibuat terkejut karena sihir es penghalangnya berhasil dinetralkan monster tersebut. Ia pun berpikir jika ini terjadi karena monster itu telah berevolusi. Hal mengejutkan tak sampai di situ. Karena secara tiba-tiba Assassin Hawk tersebut mampu menggunakan sihir petir. Beruntung sang MC berhasil menghindarinya. Dan saat monster itu kembali menyerang, sang MC kemudian mengeluarkan pedang pemberian sosok misterius sebelumnya. Tak disangka berkat pedang tersebut Rio berhasil mengimbangi serangan Assassin Hawk. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Pada akhirnya Rio berhasil mengalahkan Assassin Hawk tersebut. Rio mengatakan jika dirinya lah yang telah menghancurkan sebelah matanya. Meski kalah dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya, pasti monster itu tak bisa menerimanya begitu saja. Tapi setidaknya, ia bisa berkembang karena bertemu dengan Assassin Hawk tersebut. Sang MC telah mengantisipasi ini, makanya ia terus berusaha menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan hal itu Rio kemudian mengucapkan terima kasih. Karena dia telah menjadi pelatuk agar dirinya menjadi lebih kuat. Sang MC juga mengetahui, jika Assassin Hawk berevolusi demi membalas dendam kepadanya. Dan untuk memberi penghormatan pada wujudnya saat ini, sang MC akan mengakhirinya. Setelah Rio pergi dari sana hal mengejutkan pun terjadi. Uso desho. Dragon. Tak disangka naga tersebut mampu berbicara dengan Rio menggunakan telepati. Dia kemudian menanyakan, apakah Rio mengetahui tentang Assassin Hawk yang berevolusi yang berkeliaran di sekitar sini. Mendengar hal ini Rio yang salah paham pun merasa, jika Assassin Hawk itu merupakan salah satu antek naga tersebut. Oleh karena itu ia pun meminta maaf. Mendengar hal ini sang naga pun merasa jika sang MC lah yang telah membunuhnya. Tak disangka naga tersebut memuji Rio karena berhasil mengalahkannya. Naga itu juga menanyakan barang antik apa yang ada di pinggang sang MC. Dan saat memperlihatkannya naga itu nampak terkejut, karena pedang itu adalah pedang Raja Peri. Dan alasan sang MC diberikan pedang itu, menandakan jika dia sangat diminati oleh Raja Peri. Mendengar hal itu Rio pun merasa jika hal ini tak penting. Ia kemudian menanyakan beberapa hal kepada sang naga tersebut. Singkat waktu sore hari pun telah berlalu. Sebenarnya sang naga masih ingin berbincang dengan sang MC. Namun karena ia mendapat panggilan jadi ia pun harus pergi. Sebelum pergi sang MC ingin mengetahui nama dari naga tersebut.
Dan ternyata nama naga tersebut ialah Lewin. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, naga itu pun pergi dari sana. Rio pun tak menyangka akan datang hari di mana ia bisa bicara dengan naga. Scene kemudian berpindah. Nampak Mikael melupakan sesuatu perihal Rio. Dan ternyata Rio memiliki kekhasan tersembunyi. Sama seperti gadis yang ia temui 10.000 tahun yang lalu. りょうさんの隠し特性は不老ですか? Setelah itu nampak Rio pergi ke pantai untuk mencari ikan. Namun saat sampai di sana ia dibuat terkejut karena menemukan bangkai kapal. Tak hanya itu, ia juga mendapati seseorang yang telah meninggal. Namun sesaat kemudian Rio nampak senang karena ia menemukan seseorang yang masih hidup di sana. Singkat waktu nampak pria yang ditemukan Rio telah siuman. Ia kemudian bangun dan bertanya-tanya di manakah dirinya berada. Dan saat keluar rumah nampak Rio tiba-tiba muncul. Dan ia sangat bersyukur karena pria itu selamat. Melihat kemunculan Rio yang secara tiba-tiba, membuat pria itu terkejut karena auranya sama sekali tak terasa. Tak hanya itu, ia juga bertanya-tanya, mengapa dia memakai baju yang tak layak pakai. Setelah memikirkan hal itu, pria tersebut lalu memperkenalkan namanya. Diketahui jika dia bernama Abel. Dan tanpa pikir panjang ia langsung mengucapkan terima kasih, karena sang MC telah menyelamatkannya. Sang MC lalu menjawab jika ia hanya membawa Abel ke rumahnya. Dan sayangnya hanya dia yang selamat. Mendengar hal ini Abel berkata jika dia tak perlu khawatir, karena mereka merupakan penyelundup barang. Tak lama kemudian perut Abel tiba-tiba berbunyi, yang membuat Rio langsung memberinya makan. Saat mereka berbicara satu sama lain, nampak Abel merasa terkejut karena Rio tak memiliki baju yang lain. Sang MC pun membenarkannya karena ia tak bisa buat, apalagi tak ada kain atau benang di tempat ini. Tak hanya itu, di sekitar sini tak ada pemukiman atau bahkan manusia lain. Mendengar hal ini Abel pun merasa jika daging yang mereka makan saat ini, Rio lah yang berburu sendiri. Setelah Rio membenarkannya, Abel juga menanyakan apakah dia berburu dengan menggunakan pisau tersebut. Rio pun membantah, karena pisau ini hanya untuk memotong daging. Sedangkan untuk berburu ia memakai ilmu sihir. Nizu yo, umare ide yo. Melihat Rio mampu menggunakan sihir, Abel lalu memberitahukan jika di negara-negara tengah cuma setengah orang yang bisa. Dan ia juga tak bisa menggunakan sihir. Mendengar hal ini jelas saja membuat Rio merasa kebingungan. Karena Mikael sendiri sebelumnya pernah berkata jika manusia yang bisa itu 1/5 dari dunia ini. Setelah itu karena ada sesuatu yang dicek, jadi Abel pun meminta Rio untuk mengantarkannya ke pantai. Setelah itu nampak mereka berangkat ke pantai. Abel lalu memberitahukan jika ada apa-apa ia akan melawan di garis depan. Sedangkan Rio diminta untuk mengamati saja dari belakang. Awalnya Rio merasa jika Abel tak perlu repot-repot. Namun karena Abel memohon, apalagi dirinya akan terluka kalau ditolong terus, jadi sang MC tak punya pilihan lain. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di pantai. Namun saat sampai di sana mayatnya telah menghilang. Rio pun berpikir jika mayat itu dimakan monster atau ditarik air laut. Singkat waktu nampak benda yang dicari Abel tak ditemukan. Mendengar hal ini sang MC lalu menanyakan apa rencana dia selanjutnya. Abel lalu memberitahukan jika pertama ia harus bertemu dengan temannya. Ia cukup pergi ke kota Lun, namun sayangnya ia malah hanyut jauh ke selatan. Mendengar hal ini Rio lalu berkata jika ia tak mengetahui di mana kota Lun. Tapi ia merasa jika Abel harus pergi cukup jauh ke utara. Setelah berpikir sejenak, Abel lalu mengajak Rio untuk pergi bersamanya. Meski ini secara tiba-tiba, namun Abel berkata jika ini termasuk tawaran kerja. Sebenarnya ia tak tahu arah. Ia juga tak punya gambaran cara ke kota Lun dari sini. Jadi karena hal itu Abel ingin meminta bantuannya. Wakarimashita. Setelah menerima permintaan Abel, sang MC pun memberitahukan jika sebelum berangkat ia perlu mempersiapkan beberapa hal. Oleh karena itu ia akan nerima kalau berangkat besok. Mendengar hal ini jelas saja membuat Abel merasa senang, dan ia tak lupa mengucapkan terima kasih. Pada malam harinya nampak Rio pamit pergi sebentar, karena ia ingin menemui sosok yang hanya bisa ditemui jam segini.
Mendengar hal itu Abel pun nampak kebingungan karena tak ada manusia lain di tempat ini. Dan ia pun berpikir jika dia mungkin menemui arwah yang penting baginya. Meski penasaran namun Abel merasa jika ia tak berhak ikut campur. Dan ternyata sang MC menemui sosok guru yang mengajarinya teknik berpedang. Rio ingin menyampaikan, jika mulai besok ia sementara akan meninggalkan hutan Rondo. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih untuk segalanya, karena berkatnya ia bisa bertahan hidup. Setelah itu nampak mereka akan latihan bertarung untuk terakhir kalinya. Singkat waktu nampak sang MC merasa kelelahan setelah latihan. Melihat gurunya pergi Rio langsung mengucapkan terima kasih. Dan sesaat kemudian nampak sang guru memberikan hadiah kepada sang MC. Dan ternyata dia memberikan jubah putih. Melihat hal ini jelas saja membuat Rio merasa senang. Ia sangat berterima kasih dan akan menjaga ini sebaik mungkin. Setelah itu nampak sang guru pergi dan menghilang dari hadapan Rio. Keesokan harinya nampak mereka akan berangkat. Sebelum pergi nampak Rio menoleh ke belakang untuk melihat rumah kecilnya itu. Dan ia pun tersenyum sebelum beranjak pergi dari sana. Dalam perjalanan nampak mereka bertemu babi hutan. Abel pun meminta Rio untuk mengamatinya dari belakang, karena ia yang akan melawannya. Melihat jurus pendekar pedang jelas saja membuat Rio merasa takjub. Abel lalu memberitahukan jika ini semacam jurus khusus yang dipakai ahli pedang, sebagai pengganti dari ilmu sihir. Pada malam harinya nampak mereka tidur di dalam pohon yang berlubang, dan di depannya terdapat api unggun sebagai cahaya dan penghangat. Pada siang harinya nampak mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sepasang lizardman. Karena mereka lawan yang merepotkan di tempat berlumpur, jadi mereka pun akan mundur ke arah hutan. Namun saat pergi dari sana nampak Rio merasakan jika para lizardman telah mengikuti mereka. Mendengar Rio akan melawan dengan sihir, Abel pun nampak terkejut karena dia tak mempunyai tongkat. Namun sesaat kemudian, melihat hal itu Abel langsung menanyakan sihir apa yang digunakan Rio. Ia merasa terkejut karena tadi langsung muncul 4 tombak sekaligus. Karena biasanya sihir itu satu mantra untuk satu serangan. Mendengar hal itu Rio lalu memberitahukan jika sihir air tadi sudah biasa baginya. Tak ingin memikirkan ini terus-terusan, Abel pun mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sesaat kemudian Rio lalu menciptakan gelas dan air di dalamnya. Dan ia pun meminta Abel untuk lanjut sambil minum air. Melihat hal ini Abel malah kebingungan, karena dia barusan tak mengucapkan mantra sama sekali. Rio pun langsung panik dan ia berkata jika Abel tak mendengarnya. Tak lama kemudian nampak Abel memperlihatkan uang kepada Rio. Karena baru pertama kali melihatnya jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Diketahui jika uang itu dari kerajaan Knightly, negara kota Lun. Dan uang itu bernilai 1 perunggu florin. Mendengar nama kerajaan itu, Rio pun nampak kagum karena namanya sangat keren. Diketahui juga jika ada 3 negara tengah, yaitu kerajaan Knightly. Dan 2 lainnya adalah Kekaisaran Debhi dan Negara Federasi Handalu. Mendengar nama Debhi, Rio lalu berkata jika itu nama yang jelek. Tak lama kemudian nampak mereka diserang menggunakan batu. Beruntung Abel dan Rio dengan sigap langsung menahannya. Melihat mereka dikepung sekumpulan batu, Abel pun berkata jika ini situasi yang gawat, karena sepertinya mereka tersesat ke sarang rock golem. Melihat monster itu Rio pun nampak heran. Karena biasanya golem mempunyai tangan dan kaki seperti manusia. Dan sesaat kemudian nampak Abel akan mencoba menyerang, dan meminta Rio untuk tetap di sini. Namun saat Abel menyerang dengan jurus pendekar pedang, nampak golem itu beregenerasi dengan sangat cepat. Melihat hal ini Rio lalu berkata, jika ada serangan yang ingin ia coba. Ice Wall, Jutsu! Melihat serangan barusan jelas saja membuat Abel bertanya-tanya. Namun Rio langsung mengalihkan pembicaraan, dan mengajak Abel untuk mengalahkan golem yang lain. Pada akhirnya tersisa 1 golem. Mereka pun nampak kebingungan mengapa monster itu sama sekali tak bergerak. Rio lalu memberitahukan jika mereka menyerap energi dari tanah, jadi kalau jatuh dia tak bisa bergerak. Apalagi di bawah golem itu terdapat batu sihir. Melihat batu sihir itu yang sangat pekat,
Abel pun merasa jika mereka pasti sudah lama membunuh monster yang masuk ke sini. Dan kali ini hadiah yang didapatkan dari monster cukup besar. Dan andai saja mereka bisa mengambil dari rock golem yang lain, mereka pasti akan cuan. Namun sayang Rio telah mengubur mereka dengan balok es yang sangat besar. Tak lama kemudian nampak mereka bertemu dengan Behemoth yang sedang tertidur. Dan secara tiba-tiba muncul sekelompok wife mendekati monster raksasa tersebut. Melihat hal ini Rio pun sangat antusias karena ia bisa melihat pertarungan antar monster. Awalnya Abel merasa jika Behemoth itu pasti akan kalah. Namun Rio tak percaya karena dia tak akan kalah semudah itu. Melihat serangan Behemoth barusan, Rio lalu memberitahukan jika itu sepertinya pembatalan sihir. Mendengar tentang pembatalan sihir, Abel lalu berkata jika ia pernah mendengar ada jebakan seperti itu di Dungeon. Mendengar kata Dungeon membuat Rio langsung tertarik, dan ia ingin eksplorasi suatu hari nanti. Abel lalu berkata jika kebetulan satu-satunya Dungeon negara tengah ada di kota Lun yang mereka tuju. Mendengar hal ini, Rio pun merasa kesal mengapa Abel tak memberitahukan ini dari tadi. Abel pun beralasan, jika ia tak mengetahui jika Rio sangat tertarik dengan Dungeon. Mendengar Rio menganggap dirinya menyembunyikan sesuatu lagi. Jadi Abel langsung memberitahukan perihal elf dan dwarf. Diketahui jika dwarf mahir dalam pandai besi, dan mereka juga bertubuh kuat. Dan ada beberapa dari mereka di kota Lun. Dan elf mungkin cuma ada satu di kota Lun. Karena kebanyakan mereka membuat pemukiman di hutan dan jarang keluar. なるほど、そっちもイメージ通りですね。だからどんなイメージだよ。 Keesokan harinya nampak mereka melanjutkan perjalanan. Rio lalu berkata jika sepertinya ada peradaban saat mereka melewati gunung ini. Mendengar wawasan Rio perihal dunia ini, Abel lalu menanyakan bagaimana dia mengetahuinya. Dan ternyata Rio mengetahui hal ini, karena dulu ia pernah menanyakannya ke sang naga. Diketahui jika hutan Rondo dibatasi laut di timur, barat, dan selatan. Di sini merupakan anak benua yang terputus oleh pegunungan di utara. Jadi karena hal ini tak ada manusia yang datang dari pemukiman utara. Setelah mengingat hal itu, Rio pun berkata jika Abel lebih baik tak tahu ia mendapatkan informasi ini dari mana. Karena info ini ia dapat dari makhluk berpengetahuan melebihi manusia. Tak lama kemudian nampak mereka merasakan ada sosok yang datang. Dan ternyata sosok tersebut ialah monster mengerikan yang bernama Griffin. Melihat monster itu jelas saja membuat mereka keringat dingin. Bahkan Abel nampak seperti tak bisa bernafas. Beruntung sang MC mempunyai rencana. Abel! Setelah Griffin itu pergi jelas saja membuat mereka merasa lega. Abel lalu berkata jika aura monster itu sungguh luar biasa. Dan kalau mencoba melawan, jelas saja mereka tak akan mungkin menang. Abel lalu memberitahukan fakta, jika manusia tak pernah bertemu Behemoth dan Griffin selama ratusan tahun. Dan karena hal itu, ia menganggap jika daerah ini sangat aneh. Abel juga menganggap jika pegunungan utara itu pasti menahan Behemoth dan Griffin untuk tidak ke daerah manusia. Setelah mendengar hal ini nampak Rio menyadari sesuatu. Ia mengetahui jika wife yang menyerang Behemoth tadi berasal dari langit utara. Itu artinya mereka akan bertemu dengan para wife. Dan benar saja dugaan Rio benar adanya. Melihat kehadiran para wife, Abel pun merasa kebingungan bagaimana cara melewati mereka. Apalagi wife bukan sesuatu yang bisa dilawan dua orang. Wife diburu oleh paling tidak 20 petualang ahli. Dan meski sesiap itu, pasti ada petualang yang menjadi korban. Meski mendengar hal itu, namun Rio mau tak mau harus bertarung. Apalagi ke depannya mereka pasti bertemu lagi dengan para wife tersebut. Rio kemudian berencana akan menusuk mereka sampai ke tanah. Abel pun merasa jika rencana ini cukup efektif, karena pedangnya pasti bisa menggapainya. Setelah mendengar hal ini tanpa pikir panjang Rio langsung bertindak, yang membuat Abel tak punya pilihan lain. すべてを貫きし氷の槍をアイシクルランス4! Setelah berhasil mengalahkan monster itu, nampak wife lain datang ke hadapan mereka. Beruntung sang MC dengan sigap menghujani mereka dengan sihir es, dan diselesaikan langsung oleh Abel.
Setelah menghabisi para wife, nampak Abel mengambil batu kristal dari tubuh mereka. Sayangnya pertarungan mereka tak sampai di situ, karena sesaat kemudian nampak sekelompok wife tiba-tiba datang. Singkat waktu nampak mereka berhasil mengalahkan para wife dan melanjutkan perjalanannya. Dan berkat mengalahkan banyak wife, mereka mendapatkan sekantong batu kristal. Setelah itu nampak mereka cukup jauh jalan ke utara. Mendengar hal ini, Rio dengan wajah panik menanyakan apakah mereka telah sampai di Kekaisaran Debhi. Abel pun langsung membantah karena Kekaisaran lebih ke utara lagi dari kerajaan, jadi itu sangat tak mungkin. Mendengar Rio sangat lega dengan hal ini, Abel pun menanyakan mengapa dia sebenci itu pada Kekaisaran. Mendengar hal ini Rio lalu menegaskan jika ia tak benci Kekaisaran. Namun yang ia benci hanyalah namanya. Tak lama kemudian nampak mereka melihat jalan utama yang mengarah ke barat laut. ということは、この山は。 Setelah itu Abel lalu berkata, jika mengikuti jalan itu ke barat maka mereka akan sampai di kota Kiradea. Mendengar hal ini Rio pun nampak senang karena pada akhirnya ia bisa tidur di kasur. Abel kemudian memberitahukan, jika ia ingin menunjukkan makanan yang ada di Kiradea kepada Rio. Dan ia ingin Rio mencicipinya. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di tempat makan tersebut. Abel lalu menyarankan Rio untuk mendaftar di guild petualang. Kartu guild bisa jadi kartu identifikasi, dan jika terdaftar maka Rio tak usah bayar biaya masuk ke tiap kota di kerajaan. Dan jika tanpa identifikasi, maka Abel harus jadi penjamin dan membayar 1 perak sebagai biaya masuk kota. Tak hanya itu, jika mendaftar di guild petualang, batu sihir dan bagian monster lain akan mereka beli dengan harga tinggi. お待たせしました。これは。カレーでございます。 Melihat nasi kar ada di dunia ini, jelas saja membuat Rio merasa terkejut. Dan tanpa pikir panjang dia kemudian mencicipinya. Setelah mencicipi makanan itu, nampak Rio merasa sangat bahagia karena masakan itu sangat enak. Ia kemudian makan dengan lahap dan bahkan minta nambah. Melihat Rio sangat menyukai makanan itu, Abel pun merasa senang dibuatnya. Keesokan harinya nampak mereka melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya mereka pun hampir sampai di kota Lun. Setelah sampai di depan gerbang, nampak Abel menyapa temannya yang bernama Nimuru. Dia nampak kaget, karena sebelumnya Abel dilaporkan hilang saat bertugas. Mendengar jika ia selamat karena diselamatkan oleh Rio, Nimuru pun nampak senang dan berterima kasih karena sang MC telah menyelamatkan Abel. Setelah itu nampak mereka akan langsung pergi ke guild. Karena hari ini ada Abel jadi Rio bisa daftar naik peringkat. Biasanya peringkat awal saat masuk guild petualang adalah F, tapi bila dijamin petualang tingkat B ke atas, Rio bisa daftar jadi peringkat E atau D. Dan pastinya semakin tinggi peringkat semakin tinggi misi yang diambil. Bayarannya pun makin tinggi jadi sang MC harus memanfaatkan hal ini. Tapi meski begitu Rio dirasa tak akan kehabisan uang, karena dia memiliki banyak sekali kristal wife. Kristal itu sangat mahal karena tak dijual bebas di pasar. Tak lama kemudian nampak mereka sampai di guild petualang. Melihat kedatangan Abel, orang-orang di sana nampak terkejut. Dan mereka juga nampak senang karena dia masih hidup. Kedatangannya pun seperti orang populer, yang membuat Rio keluar agar tak mengganggu hal ini. Namun saat ia beranjak pergi dari sana hal ini pun terjadi. それは妖精王の。 Gadis elf itu merasa, jika sang MC memakai barang yang sangat bagus. Dan pasti dia lumayan menyukainya. Setelah berkata hal ini, gadis elf itu juga mengungkapkan jika keberadaan Rio sangat menarik. Ia juga meminta maaf, karena saat ini dirinya sedang terburu-buru. Melihat gadis itu pergi sang MC malah nampak terpaku. Tak lama kemudian nampak Abel memanggilnya untuk masuk ke dalam. Dan ternyata Abel ingin memperkenalkan Rio, karena dialah yang telah menjadi penyelamat hidupnya. Tak hanya itu Rio juga akan masuk ke guild ini, dan ia meminta mereka untuk baik-baik dengannya. Setelah memperkenalkan diri, nampak orang-orang di sana mengucapkan terima kasih, karena sang MC telah menyelamatkan Abel. Melihat hal ini sang MC pun hanya bisa tersenyum. Setelah itu nampak Abel mendatangi resepsionis, dan ia ingin menjadi penjamin dan mendaftarkannya di peringkat D. Mendengar hal ini resepsionis itu pun terkejut, karena baru pertama kalinya anggota Pedang Merah menjamin seseorang.
Tak lama kemudian nampak Abel meminta bertemu dengan kepala guild. Dan setelah menunggu sejenak nampak ketua guild datang dan ia merasa sangat lega. Abel lalu meminta maaf karena sudah membuatnya khawatir. Ia juga memperkenalkan Ryo, dan berkata jika dia adalah penyelamatnya. Diketahui jika dia bernama Hugh, dan merupakan ketua guild kota Lun. Tanpa pikir panjang ia langsung mengucapkan terima kasih, karena sang MC telah menyelamatkan Abel. Setelah itu Abel lalu memberitahukan, jika ia ingin menjamin Ryo dalam kenaikan peringkat. Namun karena pendaftaran ini membutuhkan bukti, jadi Abel langsung berkata jika Ryo itu jauh lebih kuat darinya. Tak hanya itu Abel juga memperlihatkan kristal, yang didapat dari monster sejak perjalanannya ke tempat ini. Mendengar jika kristal tersebut berasal dari wife, jelas saja membuat Hugh merasa terkejut. Karena seperti yang diketahui, jika sekelompok wife bisa menghancurkan sebuah negara. Abel kemudian menenangkannya, karena ia dan Ryo telah memburu wife di area selatan Gunung Jahanam. Dan ternyata gunung tinggi yang mereka lalui sebelumnya, merupakan Gunung Jahanam. Mendengar hal ini Hugh seakan tak percaya, karena ada istilah yang berkata jika tak ada seorang pun yang mampu melewati gunung tersebut. Jangankan warga biasa, petualang pun tak akan mendekat kecuali terpaksa. Namun kali ini ia malah dibuat terkejut, karena mendengar jika mereka melewati gunung tersebut. Setelah itu Abel lalu menanyakan, apakah kristal ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Ryo? Tak lama kemudian nampak teman-teman Abel datang, dan mereka nampak senang karena dia baik-baik saja. Setelah itu karena Abel dan teman-temannya pastinya ingin cerita banyak, jadi Hugh pun mengajak sang MC untuk melanjutkan pendaftaran di ruangannya. Setelah pergi dari sana nampak Hugh memberitahukan jika tim tadi ialah tim Abel, yaitu tim paling terkenal dan berbakat di kota ini. Setelah itu nampak Hugh akan menyelesaikan dokumennya, dan si resepsionis yang bernama Nina diminta untuk menyelesaikan pendaftaran Ryo. Setelah melemparkan berbagai pertanyaan, Nina lalu menawarkan Ryo untuk tinggal di asrama. Dan saat mendengar jika Ryo belum pernah pergi ke Dungeon, Nina pun memberitahukan jika setiap bulan, guild mengadakan kuliah Dungeon untuk pemula. Kuliah ini mengajari pengetahuan dasar pemula, dan hal-hal yang harus diperhatikan di Dungeon secara gratis. Karena Ryo tertarik dengan hal ini, jadi sang MC diminta datang lusa jam 9 pagi, ke ruangan kuliah yang berada di lantai 3 guild ini. Dan jika ingin melihat jam sang MC bisa melihatnya di alun-alun. Setelah wawancaranya selesai, sang MC diminta untuk meletakkan tangannya di bola kristal ini. 冒険者登録は終わりました。 Setelah itu nampak Abel akan mengajak Ryo berbelanja, sebagai balasan karena telah mengantarkannya ke kota ini. Ia ingin membelikan sang MC baju dan tongkat sihir. Namun saat mendengar jika Ryo tak mengetahui soal tongkat, Abel pun merasa terkejut karena seharusnya penyihir itu mempunyai tongkat. Sang MC lalu berkata jika tanpa tongkat pun ia bisa memakai sihir. Dan ia juga memakai pedang untuk serangan jarak dekat. Mendengar jika Ryo bisa memakai pedang, lagi-lagi Abel dibuat terkejut. Ia lalu menanyakan apakah sang MC mempunyai pedang. Dan sesaat kemudian, これですよ。いや、それはナイフ。 setelah itu nampak Ryo akan menanyakan beberapa hal kepada Abel. Ia sadar jika ada banyak hal dasar yang tak ia mengerti. Singkat waktu setelah menanyakan semuanya, Ryo mengetahui jika satu hari di dunia ini adalah 24 jam, 1 minggu 7 hari, dan 1 bulan sekitar 30 hari. Dan hal ini membuat sang MC merasa, jika pada dasarnya di sini sama seperti di bumi. Tak hanya itu besaran yang dipakai untuk mengukur baju pun sentimeter, dan di sini juga ada makanan seperti kar. Melihat kesamaan ini, Ryo pun sadar jika ini pasti bukan kebetulan. Kemungkinan ada orang bereinkarnasi, yang membuat perubahan di masa lalu. Setelah berbelanja nampak Abel mengajak sang MC ke suatu tempat lagi. Dan ternyata mereka datang ke pesta, untuk merayakan kepulangan Abel. Keesokan harinya nampak Nina mengantarkan Ryo ke asrama. Melihat kedatangan Nina, nampak salah satu pria di sana langsung memerah. Setelah memberitahukan jika Ryo akan tinggal di kamar ini, nampak mereka langsung berkenalan. Diketahui jika pria yang memerah tadi bernama Niels, dan yang satunya bernama Eto. Setelah mengantarkan Ryo nampak Nina akan kembali ke lobi.
Namun tak lama setelah dia pergi, si resepsionis itu kembali lagi ke kamar Rio. Dan ternyata Nina ingin memperkenalkan murid lagi yang baru masuk asrama, dan dia bernama Amon. Diketahui jika dia masih berumur 16 tahun. Namun karena sudah kehilangan keluarga, jadi ia memutuskan untuk bertahan hidup menjadi petualang. Setelah itu nampak mereka saling berkenalan. Di lain sisi nampak teman Abel yang bernama Rin. Merasa tak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Rio. Mulai dari ice wall besar yang dijatuhkan dari langit, hingga dia yang menusuk Wife dengan tombak es. Namun karena Abel melihat kejadian tersebut, jadi Lihia pun merasa jika Rio sama seperti penyihir ledakan api. Diketahui jika penyihir tersebut, satu serangannya bisa membakar 1000 prajurit kerajaan, meledakkan Wife, hingga bisa menghancurkan kota. Dan jika perkataan tentang Rio sebelumnya benar, maka dia pasti memiliki bakat yang luar biasa. Dan kemungkinan terburuknya, dia masuk ke kaisaran dan menjadi lawan mereka. いや、帝国はない。帝国の名前がデブヒ帝国だからだ。はい。 Singkat waktu setelah kuliah 5 hari dan belajar pengetahuan untuk menjelajahi dungeon. Nampak pengajar akan mengajak Rio dan murid yang lain untuk menjelajahi lantai 1 dungeon. Mendengar hal ini jelas saja membuat mereka tak sabar untuk masuk ke sana. Namun sebelum itu pengajar membuka sesi tanya-jawab terlebih dahulu. Rio pun langsung menanyakan apakah ada alat teleportasi ke lantai yang sudah diselesaikan. Pengajar itu lalu menjawab jika Rio tahu banyak tentang dungeon. Dan ia pernah mendengar jika ada dungeon dengan alat seperti itu di negara barat. Namun sayangnya tidak ada alat seperti itu di dungeon kota Lun. Setelah itu nampak mereka berangkat ke dungeon. Diketahui jika dungeon kota Lun ada di tengah kota. Dan sebenarnya kota ini dibangun mengelilingi dungeon. Seperti yang dijelaskan dalam perkuliahan, setiap beberapa tahun monster muncul dalam jumlah besar di dungeon. Dan hal itu disebut dengan gelombang besar. Dan ada banyak juga kejadian monster yang membludak ke area atas. Agar mereka tidak keluar dan tertahan di sini, 2 lapis tembok pun didirikan. Mendengar hal ini Rio pun menyadari, jika tembok luar kota untuk menahan serangan dari luar, sedangkan tembok dalam untuk bertahan dari monster dungeon. Dan saat mendengar adanya gelombang besar, Amon pun nampak khawatir dibuatnya. Namun pengajar itu langsung menenangkan Amon, karena kejadian itu hanya beberapa tahun sekali. Dijelaskan jika ada counter guild di pintu masuk tembok. Dan kedepannya setiap masuk dungeon, nama dan tanggal masuk mereka akan dicatat. Namun karena hari ini semua peserta sudah tercatat, jadi mereka bisa langsung masuk. Saat masuk ke dalam sana nampak Rio melihat Amon sedang tegang. Hal ini membuat sang MC memintanya untuk rileks. Setelah masuk ke lantai 1, pengajar itu lalu memberitahukan jika tak ada monster kuat di lantai 1. Jadi ia pun meminta mereka bergerak sendiri, namun tetap di lantai ini. Tak lama kemudian nampak Rio dan Amon merasakan ada sesuatu. Sang MC lalu memberitahukan jika ada monster di depan sana. Ia akan menghentikan monster itu dengan sihir, dan menyuruh Amon untuk menyerang. Tak lama kemudian muncul monster Sawyer Ant yang diketahui sebagai monster tingkat pemula. Dan cara mudah mengalahkannya yaitu dengan memotong lehernya. Tak lama kemudian nampak Rio pun akan menghentikan monster tersebut. アイシクルランス8！アモン、近づいてとどめよ！はい！ Berkat kerjasama yang bagus, pada akhirnya mereka berhasil menghabisi monster tersebut. Dan tak lupa juga mereka mengambil batu sihirnya. Karena ini merupakan batu sihir pertama yang ia dapatkan saat di dungeon. Jelas saja membuat Amon merasa sangat senang. Pada malam harinya nampak mereka merayakan. Atas selesainya kuliah serta jelajah dungeon pertama Rio dan Amon. Eto pun tak percaya karena mereka berhasil mengalahkan Sawyer Ant di jelajah pertama. Amon lalu menjawab jika ini semua karena Rio yang menghentikan gerakannya. Namun Rio merendah, dan menganggap jika tebasan Amon sangat akurat. Setelah itu saat mendengar Amon ingin mencoba menjelajahi dungeon lagi, Rio pun meminta untuk ikut. Karena ia ingin mencoba melihat sampai sekitar lantai 3. Mendengar hal ini jelas saja membuat Amon merasa senang. Apalagi ia was-was jika pergi sendirian. Setelah itu Rio nampak penasaran mengapa ada semut di lantai 1. Ini semua berbeda dengan apa yang dipelajari saat kuliah. Dan saat Eto menanyakan hal ini ke guild,
Diketahui jika setengah tahun ini ada laporan Solar End di lantai 1 dan 2. Di tengah Rio yang penasaran dengan hal ini, nampak Abel tiba-tiba datang dan memberitahukan jika Solar End telah menggali lubang yang menembus ke lantai 1. Melihat keberadaan Abel, sang MC lalu menanyakan, mengapa veteran seperti Abel melibatkan diri dengan petualang pemula? Abel pun langsung menjawab, jika ia hanya ingin membantu menjawab pertanyaan mereka. Setelah itu Abel lalu memperkenalkan diri dan berkata jika Rio sangat kuat. Meski begitu kepribadiannya agak sulit, jadi mereka diminta baik-baik kepadanya. Mengetahui jika Abel dari Pedang Merah, jelas saja membuat mereka sampai terkejut. Bahkan Nils nampak gugup karena ia merupakan penggemar beratnya. Setelah itu Rio lalu menanyakan mengapa jam segini Abel berada di guild. Abel pun menjawab jika ia baru kembali dari misi yang cukup panjang. Tak lama kemudian nampak teman-teman Abel dari Pedang Merah datang karena mencarinya. Rihya lalu memberitahukan jika ada laporan untuk ketua guild. Jadi Abel diminta untuk segera pergi ke sana. Awalnya Abel beralasan tak bisa, karena sebagai veteran ia sedang mengajar para pemula. Sayangnya Abel tak bisa mengabaikan panggilan ini, karena Warren tiba-tiba menggendongnya. Setelah Abel pergi nampak Lin terus memandangi sang MC dari dekat. Lin, hai. Rihya lalu meminta maaf karena ia akan meminjam Abel sebentar untuk melapor ke ketua guild. Rio pun tak mempermasalahkannya karena dia sebagai pemimpin Pedang Merah. Setelah pergi dari sana nampak Rihya memperingati Lin. Jika perbuatannya tadi ke Rio sangat tidak sopan. Dan ternyata Lin sangat penasaran karena Rio merupakan penyihir kuat. Mendengar hal ini Abel lalu berkata, jika suatu hari nanti mereka pasti akan mengetahui seberapa kuatnya Rio. Keesokan harinya nampak Rio dan Amon berangkat ke dalam dungeon. Dan lagi-lagi berkat kerjasama yang bagus, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster-monster tersebut. Rio lalu berkata jika gerakan Amon mirip dengan gerakan Abel. Diketahui jika Amon belajar dari mantan petualang dari desanya yaitu kakek Kilou. Menurut rumor kakek Kilou belajar pedang di dojo besar di ibu kota. Dan aliran pedangnya cukup terkenal yaitu aliran Fume. Mendengar hal ini Rio pun merasa jika Amon membangun dasar yang baik, pasti dia akan jadi sangat kuat. Setelah itu Amon pun merasa heran, mengapa Rio yang seorang penyihir bisa tahu banyak soal pedang. Rio pun menjawab jika dulu ia dilatih oleh seorang guru. Karena aliran sendiri, jadi ia tak begitu memahaminya. Setelah itu Rio lalu berkata jika cara bertarung Amon bikin cepat lelah. Oleh karena itu ia menyarankannya untuk melatih staminanya dengan berlari. Dan apabila Amon melatih staminanya dengan rajin, maka dia pasti akan jadi lebih kuat. Ia mengetahui hal ini karena Abel setiap pagi selalu berlatih. Mendengar perkataan Rio, Amon pun langsung bersemangat dan akan berjuang seperti Abel. Setelah itu nampak Rio pergi ke perpustakaan. Ia pun tak menyangka jika ada perpustakaan sebesar ini di kota Lun. Karena Rio ingin membaca mengenai alkimia, jadi penjaga perpustakaan pun langsung menunjukkannya. Setelah menemukan buku yang dicari, Rio pun tak sabar ingin membaca semuanya. Tak lama kemudian Rio lalu memikirkan, jika ingin belajar dengan benar maka ia harus punya buku sendiri. Namun meski begitu ia tak mengetahui harga dari buku-buku tersebut. Tak lama kemudian nampak gerhana matahari tiba-tiba datang. Namun secara tiba-tiba Rio dibuat terkejut karena dunia ini tiba-tiba berubah. Dan sesaat kemudian... Nante iroku. Setelah itu muncul sesosok wanita, dan berkata jika ada manusia yang masuk. Ia pun tak mempermasalahkan hal ini, karena ia akan segera melenyapkannya. Melihat keberadaannya yang sangat kuat, sang MC pun merasa jika dia adalah iblis. Dia sekelas dengan Behemoth dan Griffin yang pernah ia temui sebelumnya. Karena lawannya kali ini sangat kuat, hal itu membuat sang MC merasa panik. Meski ingin lari, namun Rio merasa jika ia tak akan bisa lari dari dimensi aneh ini. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Nampak iblis itu sangat terkejut, karena Rio mampu menghentikan api nerakanya. Apalagi ia juga mampu menahan tombak anginnya tanpa tertusuk. Pada akhirnya ia pun sadar,
jika jubah sang MC merupakan jubah Raja Peri. Setelah mengetahui hal ini, iblis itu pun akan mencoba menebasnya secara langsung. Dan yang pasti dia akan mati di tangannya. Setelah itu nampak mereka saling beradu pedang. Dan sesaat kemudian Rio kemudian menyerang dengan sihir es bertubi-tubi. Sayangnya meski serangan Rio cukup merepotkan, namun iblis tersebut dengan mudah menghindarinya. Saat hal ini Rio pun sadar jika dia bergerak dengan memakai sihir angin. Setelah berhasil menahan serangannya, Rio pun yakin jika pertahanannya tak akan pernah terpatahkan. Dan dibandingkan dengan latihan bersama sang guru, pertarungan ini sama sekali tak seberapa. Tak lama kemudian iblis itu yakin, jika pedang yang dipakai sang MC ialah pedang Raja Peri. Dan karena hal ini ia pun penasaran siapakah sang MC yang sebenarnya. Dan sesaat kemudian nampak iblis itu akan menyerang dengan sihir api. Namun secara tiba-tiba Rio berhasil menghancurkannya. Melihat kecepatan penciptaan sihir es yang luar biasa tersebut, iblis itu pun menganggap sang MC sebagai monster. Karena menganggap sang MC sangat menyusahkan, jadi iblis itu pun semakin bergairah membunuh sang MC. Tak lama kemudian pertarungan adu pedang pun kembali dimulai. Setelah berhasil membuat iblis itu terpojok, tanpa pikir panjang Rio langsung menyerang dengan menggunakan sihirnya. Melihat iblis itu terkena serangannya, Rio pun tanpa pikir panjang akan melakukan serangan terakhir. Sayangnya iblis itu masih bisa selamat, dan langsung menerjang Rio di udara. Dan secara tiba-tiba luka iblis itu langsung sembuh. Dan Rio juga terpental karena tak bisa menahan serangan tersebut. Dan di saat iblis itu akan menyerang dengan sihir api, hal mengejutkan pun kembali terjadi. Setelah terkena serangan hujan panas dari Rio, nampak iblis itu murka dan dia nampak tersenyum lebar. Bersamaan dengan itu gerhana matahari juga akan segera berakhir. Meski ingin melanjutkan pertarungan ini, namun iblis itu tak bisa melakukannya karena waktunya sudah habis. Ia sudah lama tak bertarung sesengit ini, dan pertarungan barusan sangatlah menyenangkan. Dan meski ia ingin bertarung sedikit lagi, namun koridor ini adalah dimensi istimewa. Dan hal ini di luar kendalinya. Mendengar kata koridor sang MC pun merasa terkejut. Tak lama kemudian iblis itu lalu memperkenalkan dirinya, dan dia juga menanyakan nama sang MC. Diketahui jika iblis itu bernama Leonor Uraka. Dan saat Rio mengetahui jika dia adalah iblis, Leonor pun tak menyangka karena Rio mengetahui wujud asli bangsa mereka. Dan bagaimanapun sang MC harus dia bunuh. Namun sayangnya hal itu tak memungkinkan. Selain tak ada waktu, dia juga tak mudah untuk dibunuh. Karena tak ada pilihan lain, jadi Leonor pamit pergi. Meski Rio menolak untuk bertemu lagi dengannya, namun karena sang MC mempunyai kekuatan yang besar, mau tak mau mereka akan bertemu lagi. Mungkin dengannya atau salah satu dari ras iblis lainnya. Leonor juga berkata kepada Rio, agar dia jangan sampai dibunuh oleh iblis lain selain dirinya. Karena ialah yang akan membunuh sang MC. Dan saat mereka akan bertemu, ia akan lebih kuat dari sekarang. Setelah iblis itu pergi, Rio pun menghela nafas karena ia berhasil bertahan hidup. Dan kalau bukan karena jubah ini, maka bahunya pasti sudah berlubang. Meski badannya saat ini kelelahan dan terasa sakit, namun Rio memastikan ingin membeli buku. Dan oleh karena itu ia akan pergi mengambil uang terlebih dahulu. Singkat waktu ia pun tak menyangka, jika di rekeningnya ada uang sebanyak itu. Dan batu sihir yang sebelumnya ia serahkan kepada ketua guild, dia bilang akan segera terjual. Namun satu saja yang laku harganya bisa setinggi ini. Dan karena hal ini, sepertinya Rio ke depannya tak akan kesulitan uang. Setelah itu nampak Rio kembali ke kamarnya, untuk meminta bantuan Eto menyembuhkan luka di bahunya. Karena tak mungkin ia ke toko buku dengan bahunya yang terluka. Sayangnya saat kembali ke kamar, mereka malah tak ada di sana. Dan tak lama kemudian nampak Rio melihat mereka yang sedang diganggu oleh orang lain. Dan ternyata Eto dan yang lainnya telah diserang secara mendadak oleh mereka saat berada di dalam dungeon. Melihat kelakuan jahat mereka, jelas saja membuat Eto dan Nails merasa kesal. Pemimpin mereka kemudian berkata,
Jika di dalam dungeon tak mungkin saling bertegur sapa dulu dengan monster yang menyerang. Namun setelah mereka berkata hal ini, kejadian mengejutkan pun terjadi. その通りです。油断する方が悪い。 Rio sangat setuju dengan ucapan mereka. Jika sebelum menyerang tak ada yang saling tegur sapa terlebih dahulu. Nails kemudian memberitahukan jika pemimpin mereka adalah Dan, yang merupakan murid dari kamar 1. Mendengar hal ini Rio lalu berkata, apakah Dan akan kabur setelah melihat temannya kalah semua? Setelah melumpuhkan Dan, nampak Rio memberikan ramuan penyembuh kepada mereka. Singkat waktu nampak mereka berendam air panas bersama. Nampak Eto menyembuhkan luka di bahu sang MC. Dia kemudian menanyakan, mengapa Rio mendapatkan luka seperti ini? Mendengar Rio mendapatkan serangan berbahaya dan terpojok, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Mereka tak percaya jika Rio yang sekuat itu nyaris terkena serangan fatal. Mereka lalu menanyakan siapakah sosok yang menjadi lawan sang MC. Karena tak bisa menjawab, jadi Rio akan memberitahunya jika ada kesempatan lain. Setelah itu Rio lalu memikirkan jika pasti ada iblis lain selain Leonor. Dan lagi dimensi tadi aneh sekali. Meski banyak sekali yang tak ia ketahui, namun sekarang Rio akan bersantai terlebih dahulu. Setelah berhasil mengalahkan Goblin Archer, nampak Eto menyembuhkan luka di tangan Amon. Eto juga merasa ada yang janggal, karena biasanya Goblin Archer tidak muncul di lantai 5. Dan setelah mendengar hal ini, Nils pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Apalagi batu sihir yang didapat udah lebih dari cukup meski dibagi menjadi 3. Awalnya Amon merasa jika ini masih terlalu cepat. Namun Nils meminta mereka tak gegabah, karena yang terpenting mereka bisa bertahan hidup. Dan setelah itu mereka pun kembali ke permukaan. Scene kemudian berpindah. Nampak sang MC merasa jika kekuatan sihir Leonor kemarin jauh lebih kuat dari yang lain. Tapi meski begitu kecepatan penciptanya tidak kalah. Dan masalah lainnya adalah kecepatan. Kemampuan Leonor dalam mendekat dengan cepat pasti karena sihir angin. Oleh karena itu ia harus mencari cara meningkatkan kecepatannya dengan sihir air. Dan yang paling memungkinkan sepertinya memang water jet. Meski ia pernah memakai sihir itu untuk kabur di dalam laut, tapi kalau di darat ia tak pernah melakukannya. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Ice Burn! Water Jet! Melihat rencana ini tak berhasil, jelas saja membuat sang MC merasa frustasi. Dan jika ada sekitar 1024 air keluar, mungkin rencananya akan berhasil. Setelah itu sang MC pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan, karena ia ingin tahu lebih banyak soal alkimia dan iblis. Setelah itu nampak Eto dan yang lainnya memberitahukan kemunculan Goblin Archer kepada Nina. Mendengar hal ini Nina pun langsung bergegas untuk melaporkan ini kepada ketua guild. Dan ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah itu nampak Eto dan yang lainnya pergi untuk menjual batu sihir tersebut. Di dalam kantor guild, nampak Hook bertanya-tanya mengapa Goblin Archer muncul di lantai 5. Karena seharusnya mereka di lantai 10 atau lebih. Karena merasa ada yang janggal, jadi ia pun meminta Nina untuk memanggil tim pedang merah dan pasukan putih. Karena hanya merekalah tim peringkat B yang masih ada di kota. Setelah mendapatkan panggilan ini, tim pedang merah pun langsung bergegas menemui ketua guild. Meski ketua pasukan putih merupakan teman masa kecilnya, namun Abel tak bersemangat karena ia tak menyukainya. Setelah masuk ke sana, nampak Abel disapa oleh ketua pasukan putih yang bernama Phelps. Singkat waktu nampak ketua guild memberitahukan, jika ada laporan mengenai Goblin Archer yang muncul di lantai 5 dungeon. Setelah mereka memastikan kebenaran laporan ini, Phelps langsung menanyakan misi apa yang akan ketua guild berikan. Dan ternyata ketua guild meminta mereka untuk turun ke dungeon dan mengonfirmasi apakah akan ada gelombang besar. Diketahui jika kejadian monster muncul dalam jumlah besar. Sudah berlalu sekitar 10 tahun sejak kejadian terakhir. Dan kejadian selanjutnya bisa terjadi kapan saja. Dan untuk biaya pembuka, ketua guild akan memberikan mereka 100 keping emas. Dan setelah kembali masing-masing akan dapat 200 keping emas lagi.
Mereka hanya diminta memastikan apakah ada gelombang besar. Dan jika terjadi, mereka diminta untuk segera kembali ke permukaan. Ketua guild akan meminta pasukan yang lain untuk membuat barikade di mulut dungeon. Serta mereka bersama prajurit daerah akan memakai tembok kedua untuk menghadang para monster. Ketua guild juga sudah meminta pemimpin daerah untuk mengirim pasukan, untuk membantu mereka menghadang jika ada gelombang besar. Meski tak yakin akan adanya gelombang besar, namun ketua guild hanya bersiap. Diketahui juga jika mereka akan berangkat besok pagi. Dan guild sudah menempelkan pengumuman jika penjelajah dungeon dilarang untuk masuk. Setelah mendengar hal ini, Pedang Merah dan pasukan putih pun menerima misi tersebut. Keesokan harinya nampak Rio pamit kepada teman-temannya untuk pergi ke perpustakaan utara. Diketahui jika di sana banyak buku khusus, dan informasi tentang alkimia lebih banyak dari yang ada di perpustakaan barat. Eto lalu memberitahukan jika cuma petualang peringkat D ke atas saja yang diizinkan masuk. Tapi untuk Rio seharusnya tak jadi masalah. Amon juga mendengar rumor jika di sana terdapat arsip terlarang. Mendengar hal ini jelas saja membuat Rio nampak antusias. Tapi sayangnya arsip terlarang cuma bisa dikunjungi peringkat B ke atas. Meski Rio frustasi dengan hal ini, namun teman-temannya menyemangati sang MC. Karena cepat atau lambat dia pasti bisa masuk. Singkat waktu nampak Rio telah tiba di perpustakaan utara. Melihat tempat itu Rio pun sadar, meski perpustakaan barat lebih luas namun di sini suasananya sangat enak. Karena Rio ingin cepat menemukan buku yang ia cari, jadi sang MC pun akan bertanya kepada seseorang. Nanti ittara, henna me de miroreru kono. Di sisi lain nampak tim Pedang Merah dan pasukan putih telah tiba di dungeon. Phelps selalu memberitahukan jika ia hanya membawa petualang peringkat C ke atas. Setelah semuanya telah siap nampak ketua guild akan membuka pintu dungeon tersebut. Namun secara tiba-tiba Abel langsung menghentikannya, karena ia mempunyai firasat buruk. Dia kemudian meminta Lin untuk memeriksa ke dalam dengan menggunakan sihir angin. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat banyaknya monster di sana, jelas saja membuat Lin langsung melaporkan hal ini. Bahkan jumlah monster di lantai 1 lebih dari beberapa ratus. Mendengar hal ini mereka pun terkejut, karena gelombang besar sudah ada di depan mata. Ketua guild lalu meminta mereka untuk mundur, serta menghubungi kantor pusat prajurit dan guild. Mereka kemudian menutup gerbang serta melarang petualang untuk masuk ke dalam dungeon. Seseorang juga melaporkan kejadian ini kepada para petualang di guild, dan menyuruh mereka untuk menyerang dari atas tembok pertama dungeon. Mendengar hal ini, Nils dan yang lainnya pun langsung berangkat. Sin kembali ke perpustakaan utara. Melihat kehadiran Rio, elf itu pun sadar jika dia memang petualang di kota ini. Diketahui jika elf itu bernama Sera. Setelah mereka saling berkenalan, Sera lalu menanyakan untuk apa dia datang ke sini. Rio pun langsung menjawab jika ia sedang mencari buku tentang alkimia. Rio ingin bisa menggerakkan golem sebagai target jangka panjangnya. Mendengar hal ini Sera pun terkejut karena ambisi Rio sangat besar. Ia merasa jika tak ada buku alkimia yang menulis tentang golem, namun seharusnya ada beberapa yang berhubungan. Dan setelah itu ia akan mengantarkan Rio ke tempat buku tersebut. Sera lalu menanyakan apakah Rio suka dengan buku. Sang MC langsung membenarkannya, karena sejak dulu ia suka membaca. Namun belakangan ini ia tak punya banyak kesempatan menyentuh buku. Jadi tempat ini membuatnya merasa kangen. Sera lalu memberitahukan jika ia seorang elf, dan ia juga seorang petualang seperti Rio. Ia berada di tim peringkat B yang bernama Angin. Dan anggotanya hanyalah dirinya seorang. Sera kemudian membenarkan, jika elf hanya dirinya yang berada di kota ini. Karena elf jarang sekali ada di kota manusia. Tapi berkat itu ia bisa bertemu dengan Rio. Setelah itu mereka telah sampai di rak alkimia tersebut, dan mereka akan mencari bersama. Di sisi lain nampak para petualang sedang menunggu kedatangan gelombang besar para monster. Dan sesaat kemudian para monster itu pun muncul. Melihat hal ini ketua guild langsung memerintahkan mereka untuk menyerang dengan panah dan sihir. Namun karena para monster terdapat goblin archer, jadi banyak petualang yang terluka parah.
Tak lama kemudian nampak prajurit dari daerah Lun juga datang. Dan ternyata ketua guild lah yang telah meminta bantuan kepada mereka. Namun saat melihat banyak sekali monster yang berdatangan, jelas saja membuat ketua guild merasa terkejut karena dulu tak separah ini. Setelah itu nampak para petualang bersusah payah menghentikan para goblin. Abel lalu meminta Lin untuk menghemat energi sihirnya, karena masih ada monster setelah ini. Namun jika dia memiliki sihir yang bisa membunuh mereka dengan sekali serang, maka Abel menyuruhnya untuk menggunakan sihir tersebut. Mendengar hal ini Lin pun langsung kesal, karena tentu saja ia tak memiliki sihir seperti itu. Tak lama kemudian nampak stok panah telah habis. Beruntung secara tiba-tiba para petualang datang, dan membawa banyak gentong yang berisi panah. Mereka mengumpulkan panah ini dari berbagai toko senjata di ibu kota. Nails kemudian datang dan menyampaikan pesan dari ketua guild, jika harusnya ada monster kuat setelah ini. Dan pedang merah diminta untuk menyerang mereka. Mendengar hal ini Abel pun sudah menduganya, dan ia tentu saja akan melakukannya. Singkat waktu setelah pertarungan panjang, pada akhirnya semua goblin itu berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian, ketua guild lalu menyuruh pedang merah dan pasukan putih untuk turun dari tembok. Setelah mereka membasmi sisa-sisa goblin yang ada, nampak 3 goblin general muncul. Melihat hal ini mereka pun sadar jika setelah mereka pasti ada Goblin King. Abel lalu berkata jika ia dan Phelps akan melawan masing-masing satu, dan sisanya ia serahkan kepada Lihia dan Cena. Dan mereka diminta mengalahkan para Goblin General, sebelum Goblin King itu muncul. Setelah itu nampak mereka berusaha mengalahkan Goblin General tersebut. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat serangan air selas tersebut, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Apalagi kecepatan dan kekuatannya jauh lebih kuat. Melihat hal ini Abel pun sadar, jika Goblin King ingin membunuh mereka sampai mengorbankan para jenderalnya. Setelah itu nampak Abel dan Phelps bekerja sama menyerang Goblin King. Sayangnya usaha mereka belum berhasil, bahkan tombak Phelps tak bisa menembus armor Goblin King tersebut. Ketua guild pun merasa, jika hanya mereka yang bisa melawan monster tersebut. Karena mereka merupakan pemilik pedang dan tombak sihir. Di saat Phelps mulai terpojok nampak Abel sendirian yang berusaha menyerang. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Berkat kerjasama yang sempurna, pada akhirnya mereka berhasil menghabisi Goblin King tersebut. Setelah itu pada malam harinya nampak para petualang merayakan keberhasilan mereka mengatasi gelombang besar. Sang MC yang baru datang pun merasa heran mengapa mereka berpesta. Di sisi lain nampak ketua guild merasa kesal karena ia tak bisa ikut pesta. Diketahui jika saat ini ia harus menulis beberapa laporan. Tak hanya itu para peneliti ibu kota pasti akan minta meneliti tentang gelombang besar. Meski ia sudah memutuskan untuk menutup dungeon selama sebulan, tapi mereka pasti akan memaksa. Di sisi lain nampak Rio sudah mengetahui mengapa mereka mengadakan pesta. Mereka dengan antusias menceritakan para pahlawan yang melawan Goblin King. Terutama aksi yang dilakukan oleh Abel dan Rin. Tak lama kemudian Abel datang dan ia berterima kasih atas bantuan mereka. Bersamaan dengan itu nampak Rin dan Rihia juga datang. Rin lalu menanyakan apakah benar Rio bisa membuat es wall tinggi di udara. Mendengar jika Rio mampu membuat sampai ketinggian 40 meter, jelas saja membuat Rin tak habis pikir. Meski Rio merasa jika ia butuh waktu lama untuk bisa menguasainya, namun tetap saja Rin merasa jika itu mustahil dilakukan. Ia juga menanyakan apakah itu merupakan sihir original Rio. Diketahui jika seorang penyihir mampu membuat sihir dengan mengucapkan mantra yang sudah ada. 栄唱のかっこよさはセンス次第だと思いますよ。センスは人それぞれです。Setelah itu karena jatah makanan di sana hampir habis, jadi Rio akan segera pergi untuk makan terlebih dahulu. Setelah sang MC pergi Abel lalu memberitahukan jika Rio bisa menggunakan sihir tanpa merapalkan mantra. Mendengar hal ini jelas saja membuat Rin semakin terkejut, karena dia terlalu di luar nalar. Pada siang harinya nampak mereka bertiga merasa kebingungan, karena hari ini tak ada misi untuk para petualang. Melihat hal ini, Rio yang ada di sana pun menawarkan misi untuk mereka.
Karena saat ini sang MC sedang mencari biji tembaga untuk bahan alkimia. Jadi ia pun meminta mereka mengambil biji itu dari tempat selain dungeon. Diketahui jika tempat terdekat ialah tambang terbengkalai Rosai. Melihat Rio akan memberikan 1 orang emas 4 keping, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Tak hanya itu, jika mereka tak mendapatkannya pun juga akan tetap dibayar. Lalu setiap biji tembaga sihir, Rio akan membelinya sebesar 25 keping emas. Dan syaratnya mereka bertiga harus kembali dengan selamat. Mendengar hal ini jelas saja membuat mereka merasa antusias, dan langsung mengambil misi tersebut. Setelah itu nampak Rio melihat ada beberapa prajurit hidung belang, yang sedang memaksa seorang wanita untuk menjadi pelayannya. Teman wanita itu yang seorang petualang mencoba menghentikan mereka. Merasa diganggu, prajurit itu pun akan ngasih pelajaran ke petualang tersebut. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Tak lama kemudian nampak Phelps datang dan menghentikan kelakuan mereka. Ia berkata jika tidak pantas bagi pasukan kerajaan berbuat hal seperti ini. Awalnya prajurit itu merasa kesal dan menganggap Phelps ialah petualang rendahan. Namun sesaat kemudian mereka dibuat terkejut saat mengetahui jika Phelps ialah seorang bangsawan kerajaan dan pewaris pertama dari keluarga Marquis. Apalagi ayahnya merupakan mantan kapten pasukan kerajaan. Setelah mereka pergi, petualang itu pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Phelps. Tak lama kemudian nampak Rio menampakkan diri karena Phelps menyadari keberadaannya. Setelah memperkenalkan diri, Phelps lalu berkata ia sudah mendengar tentang Rio dari Abel. Dan saat pesta gelombang besar, Abel terus bilang jika pasti lebih mudah jika ada Rio saat itu. Tak lama kemudian nampak Phelps pamit pergi. Dan ia mengajaknya ngobrol lagi lain kali. Melihat Phelps dan wanita itu, Rio merasa jika mereka berdua sangat kuat. Ia juga bertanya-tanya apakah boleh keturunan Marquis jadi petualang. Setelah itu saat Rio dan Abel sedang jalan-jalan, nampak sang MC melihat ada 2 orang mencurigakan. Ia menduga jika kedua orang itu tak ada saat pesta kepulangan Abel. Karena di kota ini dungeon sedang ditutup, Abel pun merasa curiga mengapa ada petualang dari luar kota. Setelah itu nampak Abel dan Rio mengikuti mereka. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah mengalahkan mereka semua, Rio pun merasa bosan. Padahal ia sengaja masuk jebakan namun mereka malah kalah dengan sangat mudah. Abel yang mendengarnya pun menjawab jika kekuatan Rio saja yang di luar nalar. Tak lama kemudian nampak Abel mengambil alat alkimia yang dijatuhkan mereka. Melihat alat tersebut sang MC dengan sangat antusias ingin memilikinya. Namun Abel menolak karena alat ini sebagai barang bukti. Diketahui jika mereka ialah petualang tingkat C dari Jaklair yaitu ibu kota Handalu. Abel pun merasa heran mengapa mereka jauh-jauh datang ke sini. Setelah mengikat mereka, Abel dan Rio pun pergi dan akan melaporkan ini kepada pengawal. Di sisi lain nampak Phelps sedang jalan-jalan sendirian. Namun sesaat kemudian nampak prajurit tadi datang membuntutinya, dan akan balas dendam karena tadi dia telah mempermalukan mereka. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Inferno. Setelah Cena menghabisi mereka, Phelps pun berterima kasih karena dia telah melakukan tugasnya. Setelah itu ketua guild merasa kesal dengan kelakuan pejabat yang mengajaknya negosiasi. Mereka tak hanya mengambil semua makanan di guild, tapi mereka juga ingin membuka dungeon untuk melakukan riset. Tak hanya itu, mereka ingin meminta petualang sebagai pengawalnya. Meski ini merupakan perintah dari raja, namun ada batasan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Setelah berdebat cukup panjang, salah satu pejabat kemudian meminta maaf soal makanan yang diambil dari guild. Dan selanjutnya ia akan meminta makanan diantar dari kota sebelah. Dan setelah itu karena mereka terus bersikeras soal pembukaan blokade dungeon, jadi ketua guild pun tak ada pilihan lain. Namun dengan syarat bila terjadi sesuatu dengan kota Lun, guild dan para petualang tak akan bertanggung jawab.
Meski Cliff merasa kesal dengan syarat itu, namun mereka tak punya pilihan lain. Ketua guild juga memperingatkan mereka, jika tidak ada data mengenai dungeon setelah gelombang besar. Oleh karena itu ia meminta untuk menjelajah dengan hati-hati. Setelah itu nampak Rio datang ke penginapan Abel, untuk membeli makanan di kantin yang ada di sana. Namun sesaat kemudian datang seorang gadis kecil, dan tiba-tiba meminta Rio untuk mengantarkannya ke guild petualang. Karena gadis itu memohon jadi sang MC tak punya pilihan lain. Dan ternyata gadis itu sedang mencari Abel untuk menyampaikan sebuah surat. Diketahui jika surat itu dari guru Ilarion di ibu kota. Dan inti dari surat itu, yaitu Ilarion meminta mereka untuk membantu penyihir kerajaan menjelajahi dungeon. Meski dungeon saat ini telah ditutup, namun Abel sadar jika tim pejabat investigasi telah bernegosiasi. Namun meski begitu Abel masih cemas akan sesuatu. Diketahui jika beberapa tahun yang lalu setelah gelombang besar terjadi, ada tim kelas A yang tak kembali setelah menjelajahi dungeon. Mereka bukan kelas A biasa, karena pemimpinnya adalah ahli pedang non-manusia sekelas tingkat S. Namun meski begitu dia tetap saja tak kembali. Setelah itu nampak Rio akan pergi untuk makan terlebih dahulu. Melihat hal ini, gadis itu pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Diketahui jika nama gadis itu ialah Natalie Schwarzkopf. Dan ternyata keluarga Schwarzkopf merupakan keluarga besar elemen air. Meski begitu namun Natalie belum mampu menguasai elemen air tersebut. Setelah mengetahui hal ini Rin lalu menanyakan, apakah dia mengetahui tentang sihir es wall di udara yang jauh dari penyihirnya. Natalie lalu menjawab jika sejauh pengetahuannya tak ada sihir seperti itu. Dan saat mengetahui jika Rio bisa melakukannya, jelas saja membuat Natalie merasa terkejut. Setelah membahas hal ini, Abel kemudian memperingati mereka soal Rio. Ia meminta mereka untuk jangan pernah melawan dia. Meski mereka menyerang berempat pun, Rio bisa membunuh dalam sekejap. Dan jika memang menjadi lawan maka mundurlah dengan damai. Dan dengan cara itu dia tak akan membunuh mereka. Abel juga memberi saran kepada Natalie, jika dia sedang mencari bantuan, maka dia bisa bergantung kepada Rio jika tak ada tim ini. Dia mungkin ada di kamar 10 penginapan ini atau di perpustakaan. Setelah itu nampak salah satu pejabat investigasi berkata kepada Abel dan Warren, jika benda yang ia bawa adalah detektor residu sihir. Benda ini bisa mendeteksi sihir, dan hasilnya akan dikirim ke grup analisis di permukaan. Dan setelah itu mereka pun akan berangkat. Di sisi lain nampak Rio memberikan imbalan kepada teman-temannya, karena telah membawakannya biji tembaga. Setelah itu Sin kembali ke dalam dungeon. Meski sudah 3 hari di tempat ini dan bahkan sudah sampai di lantai 7, namun mereka tetap tak menemukan monster satupun. Tak hanya itu, tim analis di permukaan pun belum menemukan apa-apa. Itu artinya mereka harus turun lebih dalam lagi. Bersamaan dengan itu nampak grup universitas yang dipimpin Cliff bergerak cepat untuk masuk lebih dalam. Di lain sisi nampak ketua guild memberitahukan, jika tim E dan tim F tak bisa mengambil misi mengawal tim riset ke dalam dungeon. Sebagai gantinya mereka diberikan misi untuk memobilisasi makanan dari kota sekitar. Setelah itu ketua guild membuka sesi tanya jawab. Dan tanpa pikir panjang Rio lalu menanyakan sesuatu. Dan ternyata Rio ingin mengetahui kepekatan batu sihir yang didapat dari monster gelombang besar. Ketua guild lalu memberitahukan, jika warna batu sihir semua monster dari gelombang besar itu pudar. Termasuk dari Goblin General dan Goblin King. Mendengar hal ini jelas saja membuat Rio merasa heran. Di sisi lain nampak Cliff menemukan sebuah gerbang. Melihat hal ini dia pun merasa senang, karena ada manfaatnya mereka sampai sejauh ini. Dia kemudian meminta mereka untuk memasang alat dan meneliti dengan seksama. Setelah persiapannya telah selesai, Cliff pun meminta mereka untuk mengukur kekuatan sihir di balik gerbang tersebut. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Karena mereka dipindahkan secara tiba-tiba, jelas saja membuat Abel dan yang lainnya merasa kebingungan. Di tempat lain Cliff lalu meminta para bawahannya untuk mengecek keadaan sekitar. Karena mereka tak tahu ini di mana, jadi Cliff meminta mereka untuk waspada. Melihat kejadian ini Cliff sadar jika mereka telah diteleportasi secara paksa. Dan tentu saja mereka curiga jika penyebabnya karena gerbang tersebut.
Monster gelombang besar kali ini, awalnya mereka berasumsi berasal dari lantai 36 ke bawah. Namun ternyata sepertinya itu salah. Karena kemungkinan besar gerbang itulah penyebab utama segalanya. Meski begitu Cliff merasa jika ini bisa dianggap keberuntungan. Karena jika mereka bisa patahkan asumsi kelompok lain dan menjawab misteri gelombang besar, maka mereka akan mendapatkan hasil terbaik. Lalu Cliff akan jadikan hasil ini sebagai batu loncatan untuk jadi ketua peneliti selanjutnya. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Di luar dungeon nampak grup analis merasa terkejut, karena reaksi itu tiba-tiba menghilang. Dan saat reaksi itu kembali, nampak mereka semakin terkejut karena reaksinya berada di lantai 40. Dan secara tiba-tiba reaksinya kembali menghilang. Tak lama kemudian nampak pemimpin tim investigasi yang bernama Christopher Pratt dari Universitas Sihir datang, dan menanyakan apakah mereka mendapati keanehan di dalam dungeon. Ia juga memberikan informasi, jika orang-orang di dalam dungeon telah menghilang. Diketahui jika saat Pratt dan yang lainnya akan memasuki dungeon, nampak mereka tiba-tiba menghilang saat memasuki terowongan tersebut. Dan saat Pratt mengetahui jika reaksi mereka berada di lantai 40, sontak membuatnya merasa terkejut. Diketahui jika lantai terdalam yang dicapai petualang dulu adalah lantai 38. Selain itu mulai dari lantai 30, tim kelas B pun kesulitan. Dan saat mendengar jika Abel dan timnya juga ikutan menghilang, nampak Natalie yang shock tiba-tiba pergi dari sana. Di sisi lain nampak ketua guild mendengar informasi tentang menghilangnya orang-orang di dalam dungeon. Mendengar hal ini jelas saja membuatnya merasa terkejut, dan akan segera pergi ke sana. Ia juga meminta mereka untuk tak memberitahukan ini kepada para petualang, karena nanti ia saja yang akan menjelaskan hal ini. Di sisi lain nampak Rio tak mengetahui di mana letak buku-buku yang ia cari. Dan saat menaiki tangga, nampak sang MC mengingat pertemuannya dengan Sera. Awalnya Rio menghela nafas karena Sera tak ada di sana. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Sera-san! Rio lalu mengungkapkan jika ia sedang mencari catatan lama tentang gelombang besar dan gerhana. Namun sayangnya ia tak menemukan catatan tersebut. Beruntung Sera mengetahui catatan itu dan akan mengantarkan Rio. Awalnya Rio merasa jika dia akan kerepotan. Namun Sera tak mempermasalahkannya, karena ia senang membantu Rio. Sera juga menduga jika Rio menganggap jika gerhana dan gelombang besar ada hubungannya. Dan memang 2 hari sebelum monster gelombang besar keluar, telah terjadi gerhana penuh. Dan sebenarnya berdasarkan kesimpulan, untuk dungeon di kota Lun kemungkinan besar gerhana dan gelombang besar berhubungan. Lebih tepatnya, sebelum gelombang besar pasti terjadi gerhana. Hanya saja bukan gerhana penuh seperti kali ini, karena biasanya hanya gerhana setengah. Mendengar hal ini Rio lalu menanyakan mengapa Sera mengetahui hal ini. Dan ternyata Sera mengetahuinya karena ia telah mencari tahu terlebih dahulu. Ia juga penasaran mengapa Rio beralasan jika keduanya berhubungan. Mendengar pertanyaan ini Rio berkata jika ia hanya menduganya. Sang MC tak bisa bilang jika ia melawan iblis tepat saat gerhana tersebut. Karena Sera mencurigainya jadi Rio langsung mengalihkan pembicaraan, dan menanyakan apakah dia mengetahui penyebab pekat atau tidaknya batu sihir. Meski mengetahui jika Rio sedang mengalihkan pembicaraan, namun tetap saja Sera menjawab pertanyaan sang MC. Ia lalu memberitahukan jika batu sihir dari monster yang hidup lama itu berwarna pekat. Dan saat mengetahui jika monster dari gelombang besar sebelumnya berwarna pudar, jelas saja membuat Sera merasa heran. Karena monster yang hidup lama di lantai bawah seharusnya berwarna pekat. Dan jika pudar maka monster tersebut muncul baru-baru ini. Rio juga menduga jika Goblin Besar, Goblin General dan Goblin King, tak biasanya monster itu tiba-tiba muncul. Dan semisal mereka diproduksi, dari mana datangnya energi sebesar itu? Mendengar hal ini Sera pun sadar jika banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Setelah itu Rio lalu menanyakan, apakah Sera sudah mengetahui jika batu sihir dari monster-monster itu berwarna pudar? Dan ternyata Sera sudah mengetahui hal ini karena ia sudah membaca catatan sejarahnya. Bahkan batu sihir gelombang besar di masa lalu juga berwarna pudar. Karena Rio tertarik dengan catatan itu, jadi Sera pun akan memperlihatkannya kepadanya.
Di sisi lain nampak Abel dan yang lainnya masih kebingungan. Mereka hanya bisa mengira jika tempat ini ada di lantai lain dungeon atau di tempat lain. Dan yang pasti mereka diteleportasi secara paksa. Meski begitu mereka masih beruntung, karena alat deteksi masih bisa bekerja dan info tempat ini pasti terkirimkan pada tim di permukaan. Setelah itu pejabat investigasi yang bernama Arthur menanyakan kepada Rihya, apakah ruangan ini mengingatkannya pada sesuatu. Setelah melihat area sekitar, Rihya pun sadar jika tempat ini mirip dengan lingkaran suci. Diketahui jika lingkaran suci hanya dipakai oleh pendeta tingkat tinggi. Sihir itu merupakan pertahanan absolut yang disebut keajaiban Tuhan, dan dikenal mampu menahan semua serangan sihir dan fisik. Tak hanya itu, sihir ini sangat besar sampai mereka tak tahu di mana batas pelindungnya. Setelah mengetahui hal ini, Abel lalu meminta Rin untuk memeriksa tempat ini dengan sihir telisik. Setelah menggunakan sihir telisik, Rin lalu memberitahukan jika di arah sana sekitar 500 meter, ada sekitar 1000 orang manusia. Lalu ada reaksi 50 makhluk yang ia tak pernah tahu sebelumnya. Mendengar hal ini mereka pun merasa jika orang-orang tersebut ialah Cliff dan yang lainnya. Dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung berangkat ke sana. Di sisi lain nampak ketua guild merasa terkejut saat mengetahui jika mereka berada di lantai 40. Meski ingin menolong, namun mereka tak bisa melakukannya karena takut masalah serupa terjadi lagi. Dan ketua guild serta pejabat investigasi tak bisa membahayakan pasukannya dengan hal yang tak pasti seperti ini. Dan mereka hanya bisa berharap orang-orang di dalam sana tak terjadi hal buruk dan bisa kembali dengan selamat. Di sisi lain nampak pasukan Cliff dibuat terpojok karena ada serangan bertubi-tubi ke arah mereka. Meski telah menggunakan sihir pelindung, sayangnya sihir itu masih belum cukup kuat dan berhasil ditembus. Diketahui jika mereka diserang oleh sekelompok makhluk misterius. Dan saat makhluk itu semakin mendekat, Cliff nampak terkejut karena mereka adalah Devil. Setelah itu nampak beberapa orang berusaha menyerang dengan menggunakan pedang. Sayangnya Devil itu sangat kuat dan mereka kembali dihajar habis-habisan. Tak lama kemudian Abel dan yang lainnya datang, dan mereka dibuat terkejut dengan kejadian ini. Dan saat mengetahui jika mereka ialah Devil, Rihya pun memberitahukan jika Devil merupakan musuh dari Tuhan dan malaikat. Makhluk itu kebal sihir dan tak bisa dikalahkan oleh manusia. Rihya mengetahui hal ini, karena itu semua tertulis di kitab. Dan karena ingin menolong Cliff dan yang lainnya, Arthur pun meminta pasukannya untuk menyiapkan tembakan gabungan. Di sisi lain nampak Cliff mulai putus asa. Beruntung secara tiba-tiba serangan gabungan dari pasukan Arthur berhasil melukai para Devil. Meski Devil kebal terhadap sihir, namun Arthur merasa jika itu sama sekali tidak tepat. Tak lama kemudian nampak mereka terlibat adu serangan sihir. Meski pada awalnya Arthur yakin jika pasukannya akan menang, namun karena para Devil terlalu banyak jadi kekuatan sihir pasukannya pasti akan habis. Bersamaan dengan itu Abel pun sadar jika ada Devil yang kuat di antara mereka. Dan tak lama kemudian karena pasukan penyihir sudah kehabisan tenaga, jadi saat ini giliran tim pedang merah yang akan menyerang. Melihat tim pedang merah berhasil menembus pertahanan para Devil, Arthur pun merasa takjub karena ketenaran pedang merah bukanlah isapan jempol belaka. Singkat waktu nampak mereka berhasil menghabisi hampir seluruh Devil. Dan saat ini hanya tersisa 5 Devil beserta bosnya. Namun sayangnya Rin sudah kehabisan tenaga, dan dia tak bisa menggunakan sihir lagi. Rihya lalu menduga jika bos yang ada di sana merupakan Pangeran Devil. Kedua matanya berbeda warna, dan itu merupakan salah satu ciri Pangeran Devil. Diketahui jika Pangeran Devil itu merupakan Raja Devil yang belum berevolusi. Itu artinya Pangeran Devil adalah Devil yang bisa berevolusi menjadi Raja Devil. Diketahui juga jika hanya ada 4 Pangeran Devil di satu waktu, dan satu dari mereka akan menjadi Raja Devil. Rihya mengetahuinya, karena ini telah diajarkan oleh gereja. Tak hanya itu, tak ada catatan dia dikalahkan selain oleh pahlawan. Meski mengetahui hal ini, namun Abel tetap akan mencoba mengalahkan Pangeran Devil. Dan mungkin saja keajaiban bisa terjadi dan ruang pelindung ini mungkin akan rusak. Abel juga berkata kepada Rihya untuk jangan pernah kehilangan harapan.
Meski Pangeran Devil sangat kuat, namun masih mending daripada dipandang Griffin. Melihat Pangeran Devil menghempaskan teman-temannya, Abel pun sadar jika dia ingin 1 lawan 1. Dan sesaat kemudian nampak Devil kembali menyerang, yang membuat Abel terkejut karena dia sangat cepat dan juga kuat. Dan Abel merasa jika dirinya tak akan bisa menang. Meski Cliff berusaha menyerang, sayangnya serangan itu sama sekali tak mempan. Melihat hal ini mereka pun terkejut, karena serangan sihir berhasil dipentalkan dan juga sihir tak bisa mengalahkannya. Tak lama kemudian nampak Devil yang tersisa kembali menyerang, yang membuat Arthur meminta pasukannya untuk mundur. Dan serangan itu berhasil menembus pertahanan Cliff, dan Warren hanya bisa bertahan sambil melindungi Rihya dan Rin. Tak ingin menyerah begitu saja, nampak Abli menyerang dengan jurus pamungkasnya. Tapi sayangnya serangannya sama sekali tak berhasil. Karena serangannya gagal, Abel pun terluka karena diserang oleh Pangeran Devil tersebut. Dan di saat Abel akan dihabisi hal mengejutkan pun terjadi. Melihat kedatangan Rio, Abel pun menanyakan mengapa dia ada di sini. Rio langsung menjawab jika ia datang untuk menolong. Tak hanya itu, ia juga mengejek Abel yang sedang terluka, dan menganggap jika dia jadi seperti ini karena kurang latihan. Abel lalu menjawab ejekan Rio, dengan berkata jika ia hanya terpeleset. Melihat kedatangan Rio, jelas saja membuat mereka semua merasa terkejut. Melihat Rio akan melawan monster itu, Abel pun langsung memperingatinya karena dia merupakan Pangeran Devil. Mendengar hal ini Rio malah tak percaya, karena tak mungkin Pangeran Devil terlihat selemah itu. Mendengar hal itu jelas saja Abel merasa terkejut, karena Rio menganggap Pangeran Devil sangat lemah. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Ice Crew Lance 6 Water Jet. Melihat pandangan Pangeran Devil, Rio pun merasa jika ia sudah biasa dengan pandangan seperti itu. Dan dengan wajah tersenyum, Rio lalu menyuruh Pangeran Devil itu untuk maju. Sebelum pertarungan mereka dimulai, kita pun diperlihatkan bagaimana Rio bisa sampai ke sini. Dan ternyata semua ini berkat Natalie. Saat itu Natalie bergegas pergi mencari Rio di penginapan guild. Sayangnya Rio tak ada di sana, namun dia mendapatkan info jika dia ada di perpustakaan utara. Singkat waktu nampak Natalie bertemu dengan Rio dan langsung meminta tolong, karena Abel dan yang lainnya hilang di dalam dungeon. Mendengar hal ini Rio pun terkejut dan langsung pergi ke sana. Setelah Natalie menceritakan semuanya, Rio lalu menanyakan mengapa dia pergi mencarinya. Natalie lalu memberitahukan, jika Abel pernah berkata bila datang situasi di mana harus meminta tolong, maka bergantunglah kepada Rio, karena dia pasti akan menolong. Mendengar hal ini sang MC pun tersenyum dan akan langsung turun ke dungeon. Meski para penjaga dungeon tak membiarkan Rio lewat, namun dengan bantuan sihirnya mereka tak bisa melakukan apa-apa. Rio mengetahui jika reaksi mereka berada di lantai 40. Karena tak ada waktu untuk turun pelan-pelan, jadi Rio langsung melubangi lantai untuk sampai ke sana. Setelah itu nampak pertarungan Rio dan Pangeran Devil dimulai. Meski Rio berhasil memotong kepalanya, namun sayangnya Devil itu masih bisa selamat. Melihat hal ini Rio merasa jika ini sedikit merepotkan. Meski daya tahan Pangeran Devil cukup hebat, tapi yang namanya Raja Devil itu pasti lebih kuat. Dan ia akan melihat sejauh mana kekuatan regenerasinya bisa menyembuhkannya. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah Pangeran Devil berhasil dikalahkan, Abel pun langsung berterima kasih kepada Rio. Rio pun tak mempermasalahkannya, dan hanya meminta Abel untuk membalas dengan mentraktirnya makan malam. Abel pun mengerti, dan akan mentraktir Rio setiap hari selama 1 minggu. Bersamaan dengan itu nampak Rihya memeluk Abel, dan ia sangat bersyukur karena Abel berhasil selamat. Abel pun hanya bisa meminta maaf karena telah membuat Rihya khawatir.
Setelah itu nampak Arthur juga berterima kasih kepada Rio, sebagai perwakilan dari tim investigasi penyihir kerajaan. Tak lama kemudian nampak Abel mengajak Rio untuk mengambil batu sihir Devil. Abel ingin penjualan batu sihir tersebut sampai ke keluarga yang ditinggalkan korban di dungeon ini. Dan saat mengetahui jika semua monster ini adalah Devil, Rio pun bertanya-tanya apakah Devil dan iblis itu berbeda. Rio juga mengungkapkan jika saat ia turun dari lantai 39, ia merasakan sensasi masuk ke dalam semacam pelindung. Tak hanya itu, saat sang MC menelisik lantai 39 ia menemukan benda yang aneh. Dan Rio akan menunjukkannya jika kembali nanti. Mungkin saja benda itu ada hubungannya dengan insiden kali ini. Tak lama kemudian mereka melihat batu sihir dari Devil yang berwarna hitam. Rihya masih tak menyangka jika mereka bisa mendapatkannya, karena bahkan di negara barat pun gereja tak memiliki info tentang batu sihir Devil. Dan dikatakan bahwa Devil tiba-tiba muncul di suatu hari. Hal itu membuat mereka menduga jika para Devil bisa menggunakan sihir dimensi. Scene kemudian berpindah. Nampak pahlawan dan para petualang berada di altar. Bersamaan dengan itu Leonor tiba-tiba muncul dari dinding hitam. Melihat kehadirannya sang pahlawan lalu menganggap jika yang datang ialah Raja Devil. Dan ia akan menghabisinya saat ini juga. Mendengar mereka memanggilnya Raja Devil, Leonor pun merasa heran mengapa mereka memanggilnya demikian. Para petualang lalu mengungkapkan jika altar itu dibuat dengan memakan banyak korban, dan jika menyalakan api di sana maka Raja Devil akan turun. Pria berambut kuning itu juga memberitahukan jika dirinya adalah Roman sang pahlawan. Dan ia adalah orang yang akan memburu Raja Devil. Mendengar nama pahlawan Leonor pun merasa senang. Karena dia pasti sangat kuat. Oleh karena itu ia meminta pahlawan itu untuk menghiburnya. Sayangnya pertarungan mereka cukup cepat, karena Roman berhasil dikalahkan dengan mudah. Hal ini tentu saja membuat Leonor merasa kecewa. Awalnya para petualang akan mencoba menyerang Leonor. Namun saat dia mengancam, mereka tiba-tiba ketakutan dan memilih untuk menyelamatkan Roman terlebih dahulu. Meski pertarungan ini membosankan, namun Leonor masih gembira karena dia menemukan batu yang bagus. Dan dengan mengambil batu ini kedatangannya jadi tak sia-sia. Karena mereka terus-terusan memanggilnya Raja Devil, Leonor langsung mengoreksi jika dirinya bukanlah Raja Devil. Tapi mereka tak percaya karena dia sekuat ini. Mendengar hal itu Leonor lalu membalas jika inilah kenyataannya. Ia juga memberitahukan, jika menggabungkan kekuatan maka mereka mungkin saja mengalahkan Raja Devil saat ini. Selain itu ada manusia dengan kekuatan yang setara dengannya. Dan kalau tidak salah namanya ialah Rio. Bertarung dengannya sangat menyenangkan. Dan ia ingin bertarung seperti itu lagi. Setelah memberitahukan jika dirinya bernama Leonor dan bukan Raja Devil, ia pun meminta pahlawan itu untuk jadi lebih kuat. Paling tidak dia harus jadi yang terkuat di antara manusia. Setelah itu scene kemudian berpindah. Rio lalu menunjukkan benda aneh yang ia telisik sebelumnya. Melihat benda itu Arthur pun mengambilnya, karena ini satu-satunya petunjuk mengapa masalah ini bisa terjadi. Dalam perjalanan menuju permukaan, nampak Rio menanyakan di mana toko kar yang ada di kota Lun. Abel pun dengan senang hati akan memberitahukannya, dan ia juga akan mentraktir Rio. Mendengar hal ini sang MC pun merasa senang. Namun jika Abel berbohong maka ia akan memotongnya sama seperti Devil tadi. Saat mendengar perkataan Rio barusan, Abel pun langsung berkata jika candaan Rio tidak lucu. Setelah sampai di permukaan nampak Abel berterima kasih kepada Natalie karena telah memanggil Rio. Melihat mereka baik-baik saja ketua guild pun merasa lega. Namun meski begitu ia memarahi Rio, kenapa dia menghiraukan larangan penjaga dan masuk ke dalam dungeon. Mendengar hal ini Arthur pun meminta ketua guild untuk tidak memarahi Rio, karena berkat dialah mereka bisa selamat sampai sekarang. Mendengar hal ini ketua guild pun merasa terkejut. Arthur kemudian mengajak ketua guild untuk berbicara empat mata di tenda. Dan sebelum pergi nampak ketua guild berterima kasih kepada Rio karena telah membantu. Di dalam tenda nampak Arthur menceritakan semuanya kepada ketua guild. Mendengar fakta sebenarnya jelas saja membuat ketua guild merasa terkejut. Arthur lalu menanyakan siapakah Rio sebenarnya. Sayangnya ketua guild tak tahu apa-apa, karena dia hanya membawa Abel pulang dari Gunung Jahanam. Dan saat mendengar jika dia teman Abel,
Arthur pun langsung tersenyum. Sulit dipercaya jika Abel mempunyai teman yang bisa menghabisi Pangeran Devil dalam sekejap. Mendengar hal ini sontak membuat ketua guild kembali terkejut. Arthur lalu berkata, jika yang terpenting sekarang jangan membuat penyihir sekuat itu menjadi lawan negeri ini. Dan bila ada bangsawan bodoh yang merecoki Rio, maka keadaan bisa jadi runyam. Karena itu mereka berdua memutuskan untuk tidak menulis Rio di dalam laporan. Keesokan harinya Rio merasa jika badannya masih kurang bergerak, dan ia berpikir jika ini terjadi karena pertarungan kemarin kurang nikmat. Tak lama kemudian nampak Rio mencium bau sesuatu. Ternyata bau itu berasal dari toko Kare, dan tanpa pikir panjang sang MC langsung masuk ke sana. Tak disangka di dalam sana ada Sera. Melihat kedatangan Rio, Sera tak menyangka jika dia tahu mengenai toko ini. Rio lalu menjawab jika ini hanya kebetulan, karena ia hanya mengikut bau saja. Mendengar hal ini Sera lalu memberitahukan, jika toko ini merupakan toko Kare terenak di kota Lun. Dan tak lama kemudian nampak mereka memesan Kare. Setelah ngobrol sebentar nampak pesanan Kare telah selesai, dan mereka langsung menyantapnya. Setelah itu nampak Sera memberitahukan, jika ia jarang di guild karena mengambil misi jangka panjang di ibu kota. Sera juga mengungkapkan jika dirinya merupakan instruktur pedang prajurit daerah Lun. Mendengar hal ini jelas saja membuat Rio merasa terkejut. Setelah itu jika tidak keberatan, Sera mengajak Rio untuk latih tanding dengannya. Meski terkejut dengan hal ini, namun pada akhirnya Rio menerima permintaan Sera. Setelah itu nampak mereka berada di arena dan bersiap melakukan latih tanding. Sebenarnya saat melihat Rio masuk ke toko, Sera merasakan jika dia seperti dipenuhi ketidakpuasan. Seperti jiwa bertarung di dalam dirinya tak tersalurkan. Dan karena itu ia mengajak sang MC latih tanding. Bersamaan dengan itu Rio lalu menanyakan mengapa Sera menduga jika ia memakai pedang. Sera mengetahuinya dari cara Rio berjalan dan menggerakkan tubuhnya. Dan dia juga orang yang memakai sihir dan pedang sama seperti dirinya. Tak lama kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Melihat jual beli serangan itu, jelas saja membuat para kesatria yang menontonnya merasa terkejut. Bahkan Sera merasa senang dan menganggap Rio sangat luar biasa. Meski Rio terkejut karena Sera sangat cepat, namun Sera tetap memuji karena dia bisa menangkisnya. Karena sebelumnya tak ada satu pun prajurit yang bisa menangkis terjangan tadi. Dan jika Rio bisa menangkisnya, maka Sera akan kembali menyerang dengan sekuat tenaga. Sayangnya meski sudah berusaha keras namun Rio kalah dalam latih tanding kali ini. Meski begitu Sera tetap memeluknya dan menganggap Rio sangat luar biasa. Ia tak percaya jika Rio bisa menangkis pedang anginnya. Setelah mereka saling memuji satu sama lain, nampak Sera merasa terkejut karena guru pedang Rio adalah Raja Peri. Dan berkat atribut rasnya, Sera pun mengetahui jika jubah yang dipakai Rio merupakan pemberian Raja Peri. Dan karena Rio menerima jubah itu, Sera bisa tahu jika Raja Peri sangat menyukainya. Dan meski begitu, Sera tetap tak menyangka jika Raja Peri juga merupakan guru pedangnya. Apalagi keberadaan Raja Peri sudah merupakan sebuah legenda. Tak lama kemudian nampak pelayan datang, dan memberitahukan kepada Sera jika waktu latihan Alfonso sudah dekat. Mendengar hal itu Sera pun pamit pergi, karena ia harus melatih cucu kepala daerah. Ia juga berkata kepada pelayannya jika nama pemuda ini bernama Rio. Dan karena dia sangat penting baginya, jadi ia meminta tolong kepada pelayannya untuk mengantarkannya dengan baik. Mendengar jika Rio sangat penting bagi Sera, jelas saja membuat pelayan itu memerah. Tak lama kemudian nampak mereka bertemu dengan ketua guild. Karena ada hal yang harus dibicarakan, jadi dia meminta Rio untuk naik ke kereta. Dan ternyata ketua guild masih membicarakan masalah kemarin. Dan tak lupa ia juga kembali mengucapkan terima kasih. Meski ia mendengar semuanya dari Arthur, namun tetap saja Rio tak boleh melanggar penjaga dan masuk ke dungeon. Jadi sebagai hukuman ketua guild akan memberinya misi. Dan karena Rio belum pernah menjalankan misi di permukaan, oleh karena itu ketua guild memberinya misi di sana. Karena tak ada pilihan lain, jadi Rio mau tak mau harus menerimanya dengan senang hati.
Dan ternyata misi Rio adalah mengawal penjual sampai ke tujuan lalu kembali lagi. Dan tujuannya adalah Witness.